Bila ini kita temukan dari pelaksanaan yang 9 tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap 2 rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi katakan diam, maksudnya Nabi diamkan dan dia tahu, maka kita katakan alhamdulillah ini amalan yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka termasuk tidak disyariatkan. Nah, berarti nggak boleh selawat. Siapa bilang nggak boleh? Antum nak selawat, nak baca Quran, nak baca apa silakan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai rangkaian khusus yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan rasanya kurang amal salat tarawih kita. Jadi kalau nak selawat silakan. Saat 2 rakaat saya baca selawat, tidak ada yang dilarang, tidak ada larang. Asal nak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, silakan. Atau nak saya isi dengan baca Quran 1 juz antara 2 rakaat, tapi tidak sempat ya? Hah? Tidak sempat. Kalau di sana sempat. Saya pernah sholat di Hail, sholat malamnya, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, habis itu istirahat. Kalau nak tidur antum sempat. Nah, ya begitulah. Nak makan dulu, masak dulu, tapi jangan masak yang banyak-banyak ya. Masak telur goreng, kemudian masak rice cooker. Insya Allah sempat makan baru masuk ke rakaat ke 5 dan ke 6. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semoga puasa kita menjadi wasilah Allah jadikan kita orang-orang yang lebih baik lagi nanti. Amin, Allahumma amin. Ada orang kirim link berisi kontennya channel Cahaya Hidayah ketika mereaction ceramahnya Pak Dasman. Saya sudah memperhatikan apa yang disampaikan oleh narator dari Cahaya Hidayah ini, tetapi saya tidak bisa menangkap poinnya apa. Kalau Anda mungkin punya kecerdasan yang lebih, silakan Anda simak dan perhatikan apa poin orang ini. Saya tidak paham. Saya kira kok seperti muter-muter, mungkin dia bingung. Satu sisi Pak Dasman bilang itu bukan ajaran syariat Nabi, tapi satu sisi Pak Dasman kok bilang boleh. Mungkin orang ini bingung sebetulnya boleh atau tidak gitu ya. Maka saya berhusnudzon orang ini bingung ya. Daripada saya anggap bodoh atau goblok, kan lebih baik kita anggap mungkin kebingungan ya. Biasa orang bingung. Saya akan coba jelaskan di sini ya. Yang pertama, Pak Dasman itu mengatakan dengan tegas bahwa ketika masa Rasulullah itu taraweh, tidak ada di situ rangkaian baca sholawatnya. Artinya bukan ajaran Rasulullah dalam tarawih itu ada rangkaian baca sholawat. Apa itu yang disebut dengan rangkaian dalam sholat tarawih? Namanya rangkaian berarti termasuk di dalamnya. Sama dengan kalau kamu mau sholat, selain sholat tarawih misalnya, ya sholat aja, sholat apa aja. Ada rangkaian baca iftitah, itu rangkaian namanya. Kemudian ada rangkaian baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surah pendek atau surah panjang. Setelah itu ada kamu misalnya sujud baca tasbih, ruku baca tasbih. Itu namanya rangkaian. Nah, itu diajarkan oleh Rasulullah. Hal-hal semacam itu ya dicontohkan, disabdakan ya. Sekarang kaitannya misalnya sholat dengan membaca tasbih di dalam sholatnya dengan tarawih dan baca sholawat setelah tarawih itu berbeda. Kalau sholat dengan tasbih itu satu paket, itu namanya rangkaian. Kalau setelah tarawih baca sholawat itu bukan satu paket. Kalau ada yang menganggap itu satu paket, nah itu berarti dia menyelisihi ajaran Rasulullah. Karena ajaran Rasulullahnya tidak ada paket sholawat dalam tarawih. Artinya setelah tarawih itu nggak ada paket sholawat. Lalu di bagian kedua, boleh nggak membaca sholawat? Nah, berarti kajiannya adalah hukum membaca sholawat. Ya. Sudah tidak terkait dengan tarawehnya, tapi boleh nggak setelah taraweh? Namanya kan setelahnya. Berarti sudah bukan taraweh. Baca sholawat. Atau di sela-sela taraweh baca sholawat. Pak Dasman memberikan jawaban. Ya. Kalau itu bukan dianggap sebagai penyempurna taraweh atau dianggap rangkaian taraweh, ya boleh-boleh saja. Jangankan cuma baca sholawat. Kamu mau baca tasbih, mau baca Quran 1 juz, bahkan lebih ekstrim lagi kamu mau makan, mau masak dulu juga boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak membuat larangan. Di antara tarawih kamu tidak boleh ngapa-ngapain. Nah, ini berarti kan juga ikut ajaran Rasulullah. Kamu membolehkan baca sholawat di sela-sela orang tarawih itu adalah ikut ajaran Rasulullah dalam rangka karena tidak ada larangannya. Berarti kan boleh. Nah kan, itu Pak Dasman yang bilang tuh tidak ada larangan berarti boleh.
Ya terserah kamu mau protes. Tapi kalau dalam ibadah kan contoh, ya kamu protes sama Pak Dasman dong. Ini saya mengulang Pak Dasman saja. Kan tidak ada larangan baca sholawat di situ. Berarti kan boleh baca sholawat di situ. Wallahu a'lam. Baca Quran 1 juz boleh kata Pak Dasman. Baca tasbih boleh kata Pak Dasman. Itu kan ibadah semua. Kok tumben kali ini Pak Dasman kaedahnya itu bicara larangan, sama dengan ketika Pak Firanda ditanya boleh nggak baca sholawat ketika sujud, dalam sholat sujud baca sholawat. Wallahu alam, saya tahu saya tidak ada larangan ya kan, kira-kira begitu jawabannya kan. Atau dalam kasus lain ya. Padahal ini kan ibadah ya, wallahu alam, urusan kalian itu. Yang jelas saya hanya ingin memahamkan channel Cahaya Hidayah ini seolah-olah dalam ucapan Pak Dasman itu ada kontradiksi gitu. Bukan ajaran Rasulullah, tidak dicontohkan tapi kok boleh. Nah itu bukan ajaran Rasulullah dalam kategori meyakini dan mengamalkan itu atas keyakinan sholawat adalah serangkaian dari tarawih. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan dalam tarawih itu rangkaiannya ada sholawat. Perkara kamu mau baca sholawat di sela-selanya, ya boleh. Karena itu masuk kepada kamu hukum membaca sholawat bebas di mana saja. Namanya bebas di mana saja. Di sela-sela orang tarawih pun boleh. Bukankah di sela-sela tarawih bukan itu termasuk bukan sedang tarawih? Nah, berarti begitu ya cara memahami ucapan Pak Dasman ya. Dan alasannya kenapa boleh? Karena nggak ada larangan. Tidak boleh kita melarang orang baca sholawat. Begitu juga yang mau baca Al-Quran, main handphone, bahkan masak, mandi dulu kalau perlu ya. Begitu ya. Jadi dari sini kita mulai memahami bahwasanya pelan-pelan mereka itu akan terbuka dengan sendirinya. Akan dihantam dengan sendirinya dengan kenyataan-kenyataan bahwa memang agak aneh. Kalau selalu ngotot, ditanya apa perintahnya, bukan ditanya apa larangannya. Kenapa? Karena dipikirnya semua ibadah itu seperti sholat. Jadi harus ada tuntunan dari Rasulullah seperti ini baru kamu boleh melaksanakan. Dia tidak memahami bahwa ada ibadah-ibadah itu yang berdasarkan dalil yang umum. Baca sholawat, baca zikir, berdoa. Itu tidak perlu Rasulullah mencontohkan kapan waktunya. Cukup narasi, banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah berzikir. Selama bukan waktu yang dilarang berarti boleh. Itu bukan mengada-ngada Pak. Kamu baca deh. Ya, di sarah-sarah hadis itu. Mengkhususkan saja boleh kok kamu mengkhususkan ibadah tertentu. Tahsisi ba'dil a'mal fi ba'dil ayyam boleh. Itu semua pensarah hadis, Sahih hadis Bukhari mengatakan begitu. Hanya ada satu yang mengatakan tidak boleh. Itu pun dikritik. Dianggap mungkin tidak paham tentang hadis yang lain gitu ya. Sudah pernah saya bahas itu, sudah letih kita bicara itu ya. Yang jelas Pak Dasman juga mulai mengeluarkan narasi-narasi yang selama tidak ada larangan toh. Kenapa tidak boleh cuma mau baca sholawat? Yang tidak boleh itu kamu meyakini itu rangkaian dari tarawih. Karena itu berarti membuat-buat ajaran. Ya, iya. Sepakat ya. Tidak ada kita yang meyakini itu rangkaian dari tarawih. Kalaupun ada ya berubah. Gak ada rangkaian tarawih itu baca sholawat ya. Itu hanya ya baca sholawat aja. Kalau masih ditanya untuk apa baca sholawat, ya orang baca sholawat kok ditanya untuk apa. Tapi kalau ada yang mau jawab ya ikut fatwanya Syekh Atiyah Syakor ya. Setidaknya itu ada 2. Uslub tanzimi liya'rifu adadama qad shollau. Jadi semacam penanda agar mereka tahu sudah berapa rakaat mereka sholat. Atau bisa juga litansyid untuk meningkatkan semangat. Tarawih itu kan bukan sholat yang biasa kita laksanakan tapi agak panjang, agak lama. Ini yang 23 ya, bukan yang 11 ya. Kalau yang 11 itu ya seperti hari-hari biasa kan tahajud kan segitu. Ini yang 23 yang memang agak berbeda gitu, agak lama. Maka di sela-sela itu diberi semangat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Masa ada orang bertanya untuk apa orang baca sholawat sih, wallahu alam ya. Kemudian kalau sudah rakaat dapat 2, dapat 4, Khalifatul Ula Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, baru disebut itu. Jadi menyebut nama-nama orang soleh lalu ada doa radhiyallahu anhu. Itu upaya. Bukan rangkaian dari taraweh. Nggak ada orang mengatakan kalau nggak ada itunya taraweh nggak sah atau tidak abdul. Nggak ada. Itu cuma untuk biar kamu ingat rakaat berapa atau biar semangat itu aja.
Kalau masak aja boleh kok, apalagi menyebut nama Abu Bakar, nama Umar dan sebagainya ya. Allahumma hadina ada sabil, itu di sebelah ada ruang kosong ya. Itu ruang otak ya. Jadi harus diisi, jangan kosong begitu ya.